I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Surau Tua Taram merupakan sebuah surau yang terletak di Jorong Cubada, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat yang dibangun 1640 silam. Surau ini merupakan pusat peradaban Islam tertua di luar 50 kota, tepatnya di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Dibangun pada zaman Syekh Ibrahim Mufti, seorang ulama asal Timur Tengah, tepatnya dari Palestina. Surau Tua kini dikelola secara bergiliran oleh 7 suku di nagari tersebut. Surau Tua Taram pernah menjadi sentral Tarekat Naqsyabandiyah di 50 kota. Pintu beserta tiang surau ini terdiri dari 13 buah. Konon katanya sudah mengalami beberapa kali renovasi dengan tidak mengubah bentuk aslinya. Dahulu atapnya terbuat dari ijuk. 13 tiang dan pintu itu melambangkan jumlah 13 rukun sholat sesuai ajaran Islam. Surau ini merupakan tempat ibadah suluk. Saat ini Surau Taram digunakan untuk aktivitas ibadah terbatas seiring dengan kehadiran masjid, yakni Masjid Baitul Kiramah di sebelah barat surau. Surau Taram tercatat sebagai surau yang memiliki tradisi menulis dan menyalin naskah. Sedikitnya 100 koleksi naskah diperkirakan ada di sini, tetapi sebagian besar kini telah hilang. Hanya 14 naskah yang masih tersimpan. 10 diantaranya berada dalam kondisi yang sangat buruk. Sebagian naskah disimpan oleh Ramli Datuk Amarajo Basa, keturunan 13 dari Ibrahim Mufti yang rumahnya terletak di sebelah surau. Asal muasal Surau Taram. Bangunan ini telah ada sejak masa agama Hindu 1620 silam, dan setelah masuk agama Islam yang dibawa oleh Syekh Ibrahim Mufti lebih kurang 1640 silam dari Palestina, barulah bangunan ini menjadi surau. Kedatangan Syekh dari Timur Tengah tersebutlah menjadi cikal bakal berkembangnya agama Islam di luar 50 kota yang seiring waktu bertambah banyak. Sebelum datang menyebarkan agama Islam di luar 50 kota, Syekh Ibrahim Mufti sudah terlebih dahulu menyebarkan agama Islam di kerajaan Siak Pekanbaru. Hingga sampai di Taram, Syekh berkeluarga dan memiliki 2 orang istri. Istri pertama dikaruniai anak yang bernama Syekh Muhammad Jamil, dan istri kedua dikaruniai anak dengan nama Syekh Muhammad Nurdin. Kuburan terletak bersebelahan dengan surau. Di sebelah kuburan Syekh Ibrahim Mufti juga terdapat kuburan anak kandungnya Muhammad Nurdin. Seiring berkembangnya Islam serta murid Syekh semakin banyak, Syekh pergi ke Mekah, hingga kini jasadnya belum ditemukan. Kuburan yang saat ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah cahaya. Dahulu anak beserta muridnya mencari beliau. Anak Muhammad Jamil mencarinya hingga ke Palestina. Pada akhirnya ia meninggal di Palestina. Selanjutnya Muhammad Nurdin melanjutkan pencarian ke daerah Siak Pekanbaru, namun juga tidak ditemukan. Ia berkeluarga dan menyebarkan agama Islam di Siak. Akhirnya bermimpilah anak murid beliau dengan bunyinya, "Ambo ndak usah dicari. Cari pada malam 27 Rajab di Ma'adu Cahyo, di situ tampe Ambo." Pada malam itu, murid beliau melihat cahaya terang tinggi tepatnya di samping surau saat ini. Berdasarkan cahaya itu, akhirnya masyarakat mempercayai itu adalah kuburan Syekh Ibrahim Mufti yang hingga saat ini dibuatkan seperti perkuburan dan dijaga. Sementara itu, kuburan Syekh Muhammad Nurdin bukan berdasarkan petunjuk, akan tetapi memang jasadnya ada dan terlihat. Pada waktu itu, Syekh Muhammad Nurdin kembali dari Siak dan menghembuskan nafas terakhirnya di Taram. Di dalam bangunan yang mirip dengan surau tersebut, kedua makam tersebut terlihat ditutupi dengan kain kelambu. Sebelah kiri adalah makam Syekh Ibrahim Mufti dan kanan adalah makam Syekh Muhammad Nurdin. Di tempat terpisah terdapat makam muridnya, yaitu Syekh Muhammad Yunus yang meninggal di atas surau setelah sholat. Para garim menganjurkan kepada penziarah untuk berwudu sebelum memasuki surau tersebut. Selain dari makam, juga terdapat tempat pemandian untuk wanita dan laki-laki yang dipercaya membawa kebaikan.
Selain surau, beliau juga meninggalkan benda yang semasa hidupnya hingga kini bisa ditemukan diantaranya kitab Al-Quran bertulisan tangan asli, tongkat, serta ember mandi beliau. Namun, semua benda sejarah tersebut tidak lagi disimpan pada surau, tetapi di rumah anak beliau yang tidak jauh dari lokasi surau. Syekh Ibrahim Mufti dikenal sebagai seorang ulama yang mempunyai kesaktian, di antaranya yang pertama memadamkan kebakaran di Mekah hingga dikenal tuanku Bacuku Sabala. Pernah suatu hari beliau sedang bercukur rambut yang baru tercukur hanya sebelah. Dia meminta izin untuk meninggalkan tukang cukur sebentar dengan alasan harus pergi ke Mekah untuk menyelamatkan kota Mekah yang sedang terbakar. Beliau menghilang dan beberapa saat kemudian muncul kembali. Yang kedua, membawa sumber air bagi masyarakat. Pada masa itu, masyarakat negeri Taram mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Melihat hal itu, beliau bercerita akan membawa air sungai dari hutan daerah Taram untuk dialiri hingga ke pemukiman masyarakat. Beliau menancapkan tongkatnya tersebut di tanah dan ditarik. Sepanjang garis tongkat beliau itu mengalirlah air. Hingga kini dikenal dengan Kapalu Banda Taram yang berlokasi tidak jauh dari surau, dan sekarang Kapalu Banda Taram menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Pengelola surau dikenal dengan Tuanku 12. Hingga kini perawatan surau dibuat sistemnya oleh Nagari dengan pengelolaan 7 macam suku, diantaranya suku Pitopang, Melayu, Piliang Laweh, Piliang Gadang, Bodi, Supandang, dan Simabur.